Baik, ayah dan bunda. Kemudian kita lihat ya ilmu. Ini saya menuliskan ilmu tahap perkembangan. Eh, Contohnya adalah bagaimana eh, ayah dan ibu yang tahu tentang tahap perkembangan itu dia akan pasti hadir sebagai ayah bunda yang hadir secara berkesadaran gitu. Ini karena dia hadir berkesadaran dalam tumbuh kembang anak-anak karena dia mengetahui ilmu tahap perkembangan. Ini contoh saja Bang Furkon. Eh, Ayah bunda yang hadir secara kesadaran itu adalah karena dia sadar betul bahwa anak itu amanah Allah. Nah ini contohnya 08 tahun itu dia sadar betul apa yang berkembang dan dia tahu betul bagaimana mengembangkan apa yang diberikan oleh Allah, potensi yang diberikan Allah SWT. Saya mencontohkan di sini, mohon maaf Bapak Ibu pasti sudah banyak yang tahu. 0 sampai 7 tahun itu yang paling berkembang itu ada banyak hal. Tapi contoh pendengaran itu berkembang dengan baik, penglihatan berkembang dengan baik, hati nurani berkembang dengan baik. Kalau di ilmu keayahan itu sering disebutkan bahwa untuk mengarahkan 3 potensi yang Allah berikan itu dengan 3 cara juga, pengarahan, pembiasaan, dan keteladanan. Uh, Ayah dan ibu yang hadir berkesadaran itu dia sadar betul gitu bahwa anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun itu butuh arahan. Butuh arahan maksudnya adalah anak 0 sampai 7 tahun itu pasti banyak anak yang salah gitu. Bang Furkon mungkin nggak banyak anak yang soleh dan soleha di umur 0 sampai 7 tahun nih. Yang paling banyak itu anak yang salah gitu. Karena biar dia salah karena dia nggak tahu gitu. Nah itulah sebabnya kenapa ibu ayah bunda yang berkesadaran itu pasti dia melakukan pengarahan kepada anaknya di usia 0 sampai 7 tahun. Anaknya minum makan tangan kiri, dia nggak fokus kepada makan tangan kirinya, tapi dia fokus kepada diarahkan gitu ya, karena tugasnya adalah mengarahkan bahwa, nah Allah dan Rasulnya senang kita kalau kita makan dan minum tangan kanan. Setiap dia melakukan kesalahan selalu kita arahkan, setiap dia melakukan kesalahan selalu kita arahkan. Kemudian ayah bunda yang hadir secara kesadaran di usia anak 0 sampai 7 tahun itu pasti melakukan pembiasaan-pembiasaan. Kalau ada anak-anak melakukan sesuatu yang positif, pasti lakukan pembiasaan, melakukan pujian, kemudian melakukan apresiasi gitu. Nah, yang ketiga, ayah bunda yang hadir kesadaran itu karena dia tahu tahap perkembangan anak 0 sampai 8 tahun adalah ayah bunda yang memberikan keteladanan. Ini keteladanan ini menarik Bang Furkon. Keteladanan itu ada di usia 8, 15 tahun, di usia 15 tahun ke atas. Tapi yang paling menarik, keteladanan di usia 0 sampai 7 tahun itu anak-anak itu meneladani bapak dan ibunya tanpa konfirmasi gitu Bang Furkan. Tanpa konfirmasi itu maksudnya nggak nanya gitu. Ini ayah ini boleh dicontoh apa enggak gitu. Dan dia nggak punya kemampuan untuk itu. Sehingga memang sangat sensitif sekali di usia 0 sampai 7 tahun itu kalau ayah ibunya banyak berbuat yang salah gitu Bang Furkan. Karena anak-anak itu tadi saya menyebutkan dia mencontoh bapak ibunya tanpa konfirmasi. Jadi apa yang dilakukan oleh bapak ibunya akan dicontoh sama dia gitu. 100% dicontoh sama dia di anak-anak 0 sampai 7 tahun. Nah, ayah bunda yang hadir berkesadaran itu misalnya di umur 8-15 tahun dia dia tahu gitu paling berkembang di usia itu adalah emosional spiritualnya yang berkembang rasionalnya. Nah, oleh sebab itu ada 3 hal yang sering dilakukan oleh para ayah dan bunda dengan penuh kesadaran menjawab amanah Allah di usia 8-15 tahun seperti bagaimana Nabi Ibrahim memperlakukan Nabi Ismail gitu, berdialog gitu ya. Kalau ayah bunda nanti berkunjung ke surau Al-Quran, kita bisa menyaksikan guru-guru yang pegang anak 8 sampai 15 tahun, 16 tahun itu sebenarnya guru-gurunya nggak banyak ngomong gitu. Tahunya lebih banyak berdialog aja gitu. Nanya, berdialog gitu. Gimana menurut kamu, bagus nggak atau tidak gitu. Di umur ini kita sadar betul bahwa amanah Allah yang tadi itu spiritual berkembang, emosi berkembang, sosial berkembang, kita lebih nggak banyak memberikan instruksi sebenarnya Bang Furkon ya, tapi lebih banyak membimbing gitu. Seperti misalnya Bang Furkon dan kawan-kawan di SAR itu lebih banyak sebenarnya karena beliau karena di usia-usia 8-15 tahun itu kita lebih banyak membimbing dan memberikan instruksi. Kita lebih misalnya anak-anak habis mandi gitu taruh anduknya di mana-mana gitu. Kalau kita yang saya sebutkan sekarang berkesadaran dengan amanah Allah di usia 8-15 tahun, mungkin kita nggak akan mengatakan gini ya Bang Furkan ya. Kita nggak mengatakan ini, Bang itu anduk taruh di mana itu, anduk taruh di mana gitu. Nah kalau kita sadar betul bahwa amanahnya nggak begitu gitu Bapak dan Ibu, sudah barang tentu kita melakukan membimbing gitu ya. Kita akan tanya kepada anak kita, kalau Bapak Ibu berkunjung ke SAR nanti akan ditanya oleh para fasilitatornya, akan ditanya menurut Abang handuk ini taruh di mana gitu Bapak Ibu ya, karena itu paling efektif sebenarnya untuk anak-anak di umur itu.
Dan lebih banyak kita melibatkan sebenarnya usia-usia ini. Nggak lebih banyak memaksa, tapi lebih banyak melibatkan. Kemudian ayah bunda yang hadir berkesadaran itu, dia sadar betul bahwa anak itu amanah Allah. Di usia 15, 13, 14 tahun ke atas itu anak-anak akan menemui dua hal yang paling penting dalam hidupnya. Karena anak-anak sudah berpindah dari zona egois kepada zona sosialis gitu. Nah, dua hal ini yaitu adalah sering kita menyebutnya di dunia keayaan itu satu klik dan satu crowd gitu. Nah, klik dan crowd itu maksudnya adalah anak-anak akan hidup lebih banyak mengambil value, anak-anak akan menguji value, anak-anak akan berkomparasi dengan apa ayah dan ibunya itu lebih banyak nanti akan melihat kepada temannya, kepada kliknya gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau misalnya di SAR itu yang anak-anak di usia-usia yang sudah di atas itu kita lebih banyak sebenarnya menghebatkan kelompoknya gitu ya Bapak Ibu ya, karena mereka akan lebih banyak hebat itu berdasarkan kelompok. Yang kita lakukan apa? Nah, amanahnya kalau kita ngelihat di Ayahanda Luqman yang memperlakukan anaknya kepada anak beliau yang remaja itu ada 4 hal yang dilakukan gitu ya. Satu, komunikasi itu adalah berdialog, mencari jalan tengah kepada anak kita. Kemudian melakukan negosiasi, dan kemudian bagi anak-anak yang di umur 15 tahun ke atas itu satu hal yang menjadi haknya mereka dan kewajiban kita adalah konsekuensi dan intervensi. Konsekuensi itu maksudnya adalah Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan negosiasi, kita membuat aturan-aturan dan kesepakatan dengan anak-anak kita yang di umur-umur 15 tahun ke atas, kalau mereka tidak menyepakati kita atau melanggar, kita wajib memberikan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu juga mereka langgar, kita wajib melakukan intervensi. Ini satu Bang Furqan ya, berdasarkan tahap perkembangan, nah akan menjadikan ayah bunda yang hadir secara berkesadaran. Yang kedua, karena ayah bunda memahami ilmu tahap perkembangan, maka dia akan hadir secara berkesabaran. Berkesabaran itu maksudnya ada tahap-tahap tertentu yang kita nggak bisa paksakan. Kemampuan anak-anak di usia 0-2 tahun itu adalah kemampuan contohnya meletakkan dasar di ibu. Kita nggak bisa memaksakan bahwa anak-anak itu harus menguasai satu hal gitu di umur 0 tahun, nggak bisa. Kita nggak bisa memaksakan Bang Furqan kalau di umur 0-2 tahun itu anak-anak berbahasa. Dia bisa berbahasa tetapi berprabahasa atau prabicara. Nggak bisa kita paksakan. Kita nggak bisa mengasakan kalau anak nomor 0-2 tahun itu dia nangis tuh kita katakan, ya Allah kenapa sih nangis tuh Dek, kamu ngelihat nggak ibu capek banget. Nggak bisa gitu Bang Furqan ya, karena memang alat komunikasi dan lain-lain belum memungkinkan dilakukan oleh anak-anak itu. Kemudian di usia 2-7 tahun itu ada masa-masa di mana memang fitrah ibu dan fitrah ayah itu kita tumpahkan betul kepada anak kita di umur-umur itu. Nah, makanya fitrah tender love yang ibu punya, fitrah tough love yang bapak punya itu anak-anak memang membutuhkan saat itu. Misalnya gini Bang Furqan, ada saatnya di mana memang kita memang belum bisa melepas anak kita itu untuk dia berpikir, menganalisa dan memutuskan sendiri gitu Bang Furqan ya, karena memang masanya belum sampai. Saya ambil contoh lagi Bang Furqan, misalnya di usia 8 atau 9 tahun sampai umur 15-16 tahun, itu adalah masa di mana memang paling pasnya adalah kita sabar untuk anak-anak kita akan melakukan banyak hal trial and error gitu. Dia akan melakukan banyak uji coba, dia akan melakukan banyak petualangan, dia akan menjadi seperti seekor paus biru gitu loh Bang Furqan. Paus biru itu adalah yang kalau saya menyebutnya Bang Furqan di umur ini anak-anak akan menjelajah gitu Bang Furqan. Curiosity-nya akan muncul, dia akan menjelajah, dia akan bertanya banyak hal gitu. Nah itu kita nggak bisa kita bilang ke anak kita gitu Bang Furqan, udah kamu banyak diam aja, nggak bisa, karena memang harus kita sabar karena tahap perkembangan memang seperti itu gitu Bang Furqan ya. Kita nggak bisa bilang sama anak kita atau murid kita di umur-umur yang tadi saya sebutkan, diam gitu, nggak usah banyak tanya gitu Bang Furqan ya. Atau udah nggak usah nangis tuh gimana gitu. Nah kenapa itu? Karena memang kita harus sabar gitu. Stimulasi hormon yang berkembang, puncak pergulatan hormonnya memang adanya di umur itu gitu Bang Furqan. Jadi kita berusaha sabar semacam itu. Itulah sebabnya kenapa kalau guru-guru atau ustadz-ustadz atau fasilitator di Surau Anak Soleh itu memang dibekali oleh kesabaran yang sangat luar biasa ketika menghadapi anak-anak yang di umur-umur di mana memang
dia akan menjelajah gitu loh Bang Furqan ya. Dia akan menjelajah, mau tidak mau dia akan menjelajah gitu. Karena begitulah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usia-usia berikutnya 10 sampai 15 tahun gitu, kita nggak bisa bilang misalnya gini Bang Furqan, anak-anak akan hidupnya itu siap siaga terus gitu loh Bang Furqan. Suatu saat dia akan ngelamun, suatu saat dia akan agak lambat dalam bergerak gitu Bang Furqan. Karena apa? Bayangkan 800% hormon berkecamuk yang luar biasa di umur-umur itu gitu. Jadi kalau misalnya saya ngambil contoh di SAR aja ya Bapak Ibu ya. Karena saya lebih banyak tahu lah ya, contohnya di SAR gitu. Anak-anak kita akan banyak negosiasi gitu kepada anak-anak gitu yang usia-usia 10, 15 tahun, 16 tahun. Misalnya contohnya waktu bangun pagi. Agak susah memang anak-anak bangun pagi di umur itu gitu. Kita nggak bisa bilang gitu, kamu istighfar, aus gitu, auzubillah minasyaitonir, kamu udah dipengaruhi jin ini tuh apa gitu. Kita harus sabar memang gitu, karena memang saat umur itu memang dia nggak bisa untuk bersegera bangun gitu, kecuali kita melatih dia untuk bangun. Kita harus menerima semacam itu. Nah kemudian ayah bunda kita juga harus bersabar Bang Furqon ketika misalnya anak-anak kita usia 15-16 tahun ke atas, ada masa-masa, ada sebuah kepribadian yang kita bilang ya Allah kenapa anak gak bertanggung jawab ya gitu. Nah ya Allah anak ini kenapa gak ada pedulinya sama orang gitu. Nah itu adalah masa dimana kita harus bersabar bahwa kita memang nggak bisa panen. Kenapa kita nggak bisa panen? Karena kita nggak nanam gitu. Kita nggak sabar di umur-umur sebelumnya. Maka anak orang umur 16 tahun sudah bisa mandiri gitu, kenapa anak kita nggak bisa mandiri gitu? Kita harus sabar untuk melakukan apa yang disebut dengan release schema atau reparenting. Kemudian ayah bunda hadir secara biologis gitu, ini hadir secara kuantitas. Kenapa kita lakukan ini? Karena memang tahap perkembangannya menyuruh seperti ini gitu Bang Furqan ya. Misalnya saya tuliskan di sini ayah bunda misalnya 0,8 tahun itu, misalnya di umur 0,2 tahun itu ayah bunda harus hadir secara biologis gitu. Karena anak-anak nggak bisa nih dititipin apa sekedar baca murotal, dititipin MP3 gitu, nggak boleh gitu. Tapi anak-anak memang butuh hadir kehadiran bapak ibunya, terutama ibunya harus secara biologis gitu. Maka disebutkan kalau di umur 0,2 tahun itu ibu mutlak harus mengadakan kedekatan sebenarnya. Ibu kedekatan secara fisik gitu ya, ibu harus memberikan kedekatan secara psikologis, dalam arti kata ibu harus memberikan bonding yang sangat luar biasa di umur itu. Karena apa? Karena itu fondasi gitu Bang Furqan ya, kehadiran biologis dan psikologis itu adalah merupakan fondasi yang sangat kuat buat anak-anak kita. Bahkan ada para ahli yang menyebutkan seperti apa anak-anak di umur 0,2 tahun, seperti itulah nanti gambarannya bagaimana dia bertumbuh dewasa gitu. Nah begitulah urutan-urutannya Bapak dan Ibu. Misalnya ayah hadir secara biologis di umur 2 tahun, melatihkan, mengenalkan, membiasakan 5 aspek, kemudian mengajarkan apa yang disebut dengan tarbiyatu jinsiyah, itu pendidikan seksualitas. Kenapa ayah hadir secara fisik dengan anak laki-laki bermain gulat misalnya? Karena memang dituntut gitu, ayahnya harus hadir memang secara fisik gitu. Dengan hadir secara fisiklah maka anak-anak kita bisa memberikan pengetahuan atau memberikan stimulasi kepada anak-anak bahwa kalau laki-laki tangannya, laki-laki muslim tangannya seperti ini gunanya, kalau kakinya laki-laki muslim begini digunakan. Nah kalau nggak ada kehadiran secara biologis itu susah gitu Bang Furqan. Nah itulah sebabnya kenapa misalnya ayah bermain dengan anak-anak, bermain bersama anak di umur 4-7 tahun. Karena ayah mulai mengenalkan dunia ini secara pelan-pelan kepada anak kita lewat bermain, atau lewat bermain bersama, atau lewat berkisah bersama. Nah 4-7 tahun itu ayah memang harus ada secara biologis gitu. Karena kalau nggak ada secara biologis susah. Bahkan di ilmu keayahan itu Bang Furqan, anak-anak yang umur 4-7 tahun sampai 8 tahun itu bagi dia di ujung rambut ke ujung kaki ayahnya itu ada 167 item mainan sebenarnya gitu Bang Furqan. Jadi bayangkan kalau ayah tidak menggunakan kehadiran secara biologis, ada 167 item mainan yang tidak optimal dimainkan oleh anak-anak kita. Demikianlah ayah dan bunda di usia-usia berikutnya, kehadiran ayah dan bunda secara biologis. Ambil contohnya di sini misalnya bagaimana ayah dan ibu memberikan simulasi kelaki-lakian, ini mutlak memang harus hadir secara biologis.
memberikan simulasi keperempuanan, ayah, terutama ayah harus hadir secara psikologis dan secara biologis. Kemudian simulasi proses akil balik itu juga kehadiran ayah secara biologis. Pertanyaannya, Ayah Irwan, gimana dengan ayah yang tidak hadir secara biologis gitu? Nanti kita Bang Furkon sudah menyiapkan pertanyaannya sekaligus menyiapkan jawabannya ya Bang Furkon. Nah, selanjutnya ayah bunda adalah ayah bunda yang tahu tahap perkembangan itu pasti dia akan hadir secara psikologis. Ya, hadir secara psikologis itu hadir secara spiritual, hadir secara emosional, hadir secara intelektual, hadir secara sosial. Ayah bunda yang hadir secara psikologis itu ayah bunda yang menemani anaknya dalam tumbuh kembang secara intelektual. Anak umur 8 sampai 15 tahun ditemani ayahnya berdialog. Saya ambil contoh nih Bang Furkon ya. Mudah-mudahan di SAR sudah kita laksanakan ini. Ada satu yang perlu dilaksanakan oleh anak-anak di kelas 7, 8, 9. Sebenarnya kelas 4, kelas 5, 6 sudah harus lakukan ini. Yaitu bagaimana kita menemani anak-anak kita untuk membuatkan roadmap, ya, roadmapnya dia gitu Bang Furkon. Jadi itu memang harus hadir secara biologis, hadir secara psikologis. Karena gitu contoh roadmap itu kenapa diwajibkan? Kalau di fathering itu Bang Furkon diwajibkan itu kelas 4, 5, 6, kelas 7 itu diwajibkan. Sehingga nanti kelas-kelas 7 itu kita nggak bertanya lagi cita-cita gitu. Karena cita-cita itu tanyain umur-umur anak-anak TK dan kelas 1, 2 aja. Nah, bagi anak-anak yang sudah di umur apalagi kelas 7 itu memang dia harus kita temani dia gitu ya. Temani dia secara fisik dan secara psikologis gitu untuk kita tanyakan kepada dia, abang gitu, misalnya kalau dia laki-laki, abang 20 tahun ke depan kira-kira abang mau jadi apa dan di mana gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti si abangnya mengatakan aku akan 20 tahun ke depan aku akan jadi ini. Kemudian bagaimana cara abang untuk mencapai itu? Nah, itu yang namanya roadmap. Tidak ya Bunda ya, namanya roadmap itu. Nah, membuat roadmap itu memang membutuhkan kehadiran yang tadi saya tuliskan itu ayah dan gitu. Nah, sekarang di dunia yang saya temui di beberapa negara, anak-anak yang kelas 4 SD, 5, 6, 7 itu dia sudah pegang mapnya sendiri gitu Bang Furkon. Ya, jadi sudah gitu. Misalnya kalau di SAR ada anak-anak yang tadi misalnya mengatakan bahwa saya akan menjadi penghafal Quran gitu ya. Jadi kita nggak boleh berhenti di situ. Kalau itu cita-cita gitu Bang Furkon. Kita akan mendampingi dia. Mendampingi itu memang harus hadir yang tadi saya sebutkan itu. Hadir mendampingi dia bahwa menghafal Quran itu berapa lama, menghafal Quran itu mungkin berapa di umur berapa gitu. Nah, cara dia untuk mencapai seperti itu yang kita bikin roadmap gitu, ayah bunda yang SWT. Baik.